Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وفائدهم ورغبهم في الدين والدنيا والآخرة واجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوافانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Imam Ahmad ibn Athaillah nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi thumma ila sayyidil syurhaqi Salih bin Umar Darab nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin وبخدمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ummah yang kedua, iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyyah wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inkhitatun anil himmatil aliyah. Keinginanmu untuk tajrid, yaitu beribadah tanpa berusaha mencari dunia, padahal Allah menempatkan engkau pada asbab,
yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, itu adalah termasuk nafsu yang tersembunyi. Sebaliknya, keinginanmu untuk asbab, berusaha mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari, padahal Allah telah menempatkanmu pada tajrid, yaitu hanya beribadah tanpa berusaha, maka yang demikian itu berarti engkau menurun dari semangat yang tinggi. Ini makna terjemahnya. Berarti di hikmah ini musonef akan cerita dua makom, dua kedudukan. Yang pertama namanya makom asbab, yang kedua namanya makom tajrid. Maka hendaknya orang yang sudah mencapai ma'rifatullah mau menerima apapun yang ditentukan Allah di dalam makom dirinya. Jadi kalau kata ulama, kitab hikam ini adalah kitab tasawufnya ahli tauhid. Orang yang sudah ngaji tauhid, maka tasawufnya pakai kitab hikam. Tapi orang yang ngajinya fikih, tasawufnya pakai Imam Al-Ghazali. Ini kata ulama, ada yang mengatakan demikian, pakai kitab Ihya. Maka kalau kalian udah ngaji sifat 20, menekuni, mengenali sifat-sifat Allah, meyakini tentang keberadaannya Allah, senantiasa pengen mendekat kepada Allah, maka jalannya dituntun oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah. Maka beliau wasiat pada wasiat yang kedua, kata beliau, kalian harus menerima dua makom yang disiapkan oleh Allah. Yang pertama ada makom namanya makom asbab, yang kedua makom tajrid. Maka apa itu makom? Makom itu adalah sebuah istilah atau kata sebutan, ungkapan di dalam dunia para sufi. Orang-orang yang melangkah pada tasawuf biasanya mengistilahkan sebuah kedudukan. Ini orang yang sudah masuk dalam dunia tasawuf ini sampai pada kedudukan apa? Jadi kedudukan yang dia peroleh, kedudukan yang dia berada di dalam menjalani kehidupannya, kedudukan yang mana tingkatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ditentukan dari makomnya yang Allah kehendaki. Maka makom menunjukkan arti tentang suatu nilai etika yang akan diperjuangkan dan diwujudkan oleh seorang salik. Salik itu adalah seorang hamba yang melangkah kepada kebenaran di dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam praktek ibadahnya. Artinya dia mau mencoba menjadi orang yang konsekuen, hatinya mengenal kepada Allah, akalnya mengakui bukti-bukti keberadaan Allah, kemudian mau dipraktekkan di dalam ibadahnya, maka melangkah ibadah yang menyesuaikan. Ini namanya salik. Salik itu orang yang sedang melangkah, kepingin apa yang diketahuinya tentang ketuhanan
dia mempraktekkan ibadahnya dengan benar, gitu loh. Jadi ibadahnya nggak lagi sesuai dengan hawa nafsunya, tapi dia pengen ibadahnya sesuai dengan benar-benar melaksanakan perintahnya Allah yang tujuannya mau menggapai keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka langkahnya orang-orang demikian disebut namanya para salikin atau para muridin. Nah, nanti dalam langkah itu dia akan sampai pada kedudukan apapun, nama disebut dia akan berada pada suatu makom atau nilai etika yang akan diperjuangkan dan diwujudkan oleh seseorang melalui beberapa tingkatan mujahadah. Dari suatu tingkatan batin menuju tingkatan makom berikutnya. Dari satu kedudukan nanti akan meningkat pada kedudukan yang lain yang dalam bentuk berbagai macam ujian yang bertambah, amalan yang bertambah. Maka tiap kedudukan ini punya nilai yang berbeda-beda, atau tegasnya ia adalah pencapaian kesejatian hidup dengan pencapaian yang tidak mengenal lelah, perjuangan untuk membersihkan hatinya, membersihkan kekotoran batinnya, membersihkan semua yang jelek-jelek kepada dirinya, mau menggantinya dengan sesuatu yang bersih, dengan sesuatu yang baik. Maka syaratnya berat. Kenapa? Karena ini perjuangan yang melelahkan, yang jauh, untuk melawan berbagai macam kebiasaan-kebiasaan yang jelek pada dirinya, nafsu-nafsu yang jelek pada dirinya. Ini perjalanan yang penuh dengan rintangan. Jadi nggak tiba-tiba orang itu jadi wali, nggak ada. Orang itu tiba-tiba jadi orang yang punya kedudukan tinggi, tiba-tiba punya keramat, nggak ada begitu. Maka dia harus melangkah satu demi satu, setahap demi setahap, hingga nanti dia mencapai pada kedudukan yang sudah tidak lagi tergoyahkan oleh berbagai macam rintangan. Seseorang yang sedang menduduki atau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom atau proses pencarian harus menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam makom yang telah dikuasainya. Karena itu dia selalu sibuk dengan berbagai macam riyadhah atau latihan jiwa. Latihan untuk membersihkan jiwanya, mengosongkan jiwanya dari urusan dunia, mengganti hatinya, jiwanya dengan rindu kepada Allah, cinta kepada Allah, menghadap sepenuhnya kepada Allah. Menggunakan latihan menggunakan kacamata kuda. Dia tahu kacamata kuda? Tahu nggak? Kacamata kuda tahu? Hah? Kacamata kuda tahu nggak? Maksudnya berusaha nggak nengok pada selain Allah, berusaha fokus untuk menghadap kepada Allah, walaupun dirinya berada di dalam keramaian, walaupun dirinya berada di dalam bersama manusia, tapi hatinya fokus menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak meninggalkan kepada Allah. Ini namanya orang yang melakukan riyadhah atau latihan jiwa untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka seseorang tidak akan mencapai suatu makom dari makom sebelumnya selama dia belum memilih menentukan hukum dan syarat makom yang hendak dilangkahinya atau yang sudah ditingkatkannya. Orang yang belum mampu bersikap qanaah. Contoh nih. Qanaah itu puas hatinya terhadap pemberian Allah meskipun itu kecil. Itu namanya qanaah. Dikasih apapun oleh Allah, hatinya terima. Upayanya melakukan kehidupan, mencari rezeki, ketika berhasil dia mendapatkan seberapapun, dia meyakini inilah yang dibagikan oleh Allah dan dia ridho dan dia menerima, nggak pernah ngedumel. Seharian kerja segini doang dapatnya, muang ngedumel namanya. Maka orang yang belum bisa sampai kepada qanaah, maka dia nggak bisa naik kepada makom tawakal. Gimana mau tawakal? Wong qanaah aja belum. Tawakal itu nanti yang sedikit itu diserahkan kepada Allah. Allah yang akan membaginya, Allah yang akan mengaturnya, Allah yang akan mencukupkannya. Tapi terima dulu. Kalau sudah ngedumel ya nggak bisa tawakal. Gimana mau tawakal? Ngedumel begitu. Jadi harusnya terima dulu, penerimaannya dengan keridhaan, tenang hatinya, baru naik nanti ke makom tawakal. Tawakal itu ya wis pasrah. Mau diatur bagaimanapun oleh Allah, dia terima. Tapi kalau belum bisa sampai pada qanaah, dia belum bisa naik kepada makom tawakal. Maka orang tidak boleh, orang yang belum mampu berserah diri kepada Allah, maka penyerahan totalitas dirinya itu tidak sah. Orang yang belum taubat, maka penyesalannya tidak sah. Orang yang belum wirai, bersikap hati-hati dalam hukum, maka tidak bisa naik ke makom zuhud. Ini contoh-contohnya dari satu kedudukan pada kedudukan yang lain. Ini nggak bisa diloncatin, nggak bisa. Anak tangganya harus satu per satu. Seperti makom zuhud tidak mungkin tercapai sebelum pelakunya menduduki makom wirai. Wirai itu orang yang betul-betul berhati-hati dalam menetapkan hukum. Orang yang betul-betul menetapkan hukum nggak bisa melangkah ke ini sebelum dia bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Jadi permulaannya apa? Permulaannya taubat. Pintu untuk masuk kepada Allah dimulai dari taubat. Nanti kalau mau ketemu raja, ucapan yang pertama muncul apa? Ampun paduka raja. Walaupun kamu punya salah, kayak nggak punya salah, apalagi banyak nggak punya salah aja, begitu ketemu apa? Ampun paduka raja. Apalagi banyak salah. Pertama makom yang akan dibuka adalah taubat kepada Allah. Baru nanti naik makom wirai, naik makom zuhud, naik makom qanaah, naik makom tawakal. Terus nih, ini satu persatunya makom yang akan dilewati untuk sampai pada kedudukan-kedudukan yang berikutnya.
Maka kembali kepada yang disebutkan oleh musannif, beliau membagi makom menjadi dua dulu. Ada makom kasab, yaitu orang yang mendapatkan rezekinya dengan usaha. Dia harus keluar pagi, dia harus ketemu sama orang, dia bawa dagangan, dia mengupayakan dengan tenaganya, menjual tenaganya atau menjual pikirannya atau menjual barang-barang untuk mendapatkan rezeki yang halal. Itu namanya kasabnya. Kasab itu nggak harus dagang, bisa kerja sama orang, bisa dia melakukan apa saja. Yang penting dia berupaya untuk mendapatkan nilai sesuatu rezeki yang halal. Namanya makom kasab. Maka ada orang ingin meninggalkan makom tersebut untuk mencari ridhanya Allah, padahal Allah menempatkan dia pada makom kasab tersebut, maka itu termasuk adalah hawa nafsu. Kayak hatinya ngomong begini, saya mah nggak bisa ibadah penuh sama Allah. Kenapa? Harus disibukkan mencari rezeki, harus sibuk keluar pagi, nanti kalau pagi belum dapat malam keluar lagi. Kapan saya bisa ibadah sepenuhnya kepada Allah? Kayaknya enak kalau saya bisa meninggalkan makom ini, terus saya nongkrong di masjid, di makom-makomnya wali, di pinggir laut, zikir kepada Allah, Masya Allah. Kayaknya enak. Ini keinginan yang seperti ini, meninggalkan makom tersebut sebelum kamu dipindahkan oleh Allah, itu adalah tarikannya hawa nafsu, ajakannya hawa nafsu. Jangan dikira makom asbab itu makom yang jelek, enggak. Itu makom yang baik. Kenapa? Dengan makom asbab, karena makom kita, hati kita belum sampai pada makom berikutnya, itu menghilangkan ketamaan kita pada miliknya orang lain. Orang yang dia rezekinya dengan mencari, dia dapat sesuatu yang halal, maka dia nggak akan kemilikan kepada haknya orang lain. Orang lain punya ini, dia nggak kepingin. Orang lain punya itu, dia nggak kepingin. Itu karena dia melangkah kepada makom asbab. Ada orang yang bisa sedekah, nah, dia juga bisa sedekah. Kenapa? Punya duit. Oh, ada orang yang bisa beli sesuatu, dia juga bisa beli. Hingga dia nggak iri kepada miliknya orang lain. Apapun yang orang lain lakukan, dia bisa menirunya. Kenapa? Karena dia bisa mengupayakan sesuatu dari dia bekerja. Oh, orang lain umroh, saya juga mau umroh, pergi. Kenapa? Dia punya harta, dia punya duit, dia punya milik, hingga dia tidak harus meminta, tidak harus mengambil, tidak harus iri kepada miliknya orang. Jadi makom asbab itu bisa menghilangkan ketamakan, bisa menghilangkan bisa menghilangkan kamu iri kepada apa yang dimiliki orang lain. Kenapa? Karena kamu bisa berusaha, bisa mencari. Kalau dia bisa begitu, kenapa saya enggak? Dia bisa berupaya, kenapa saya enggak? Tinggal kamu usahakan, dapat, kamu akan sesuai apa yang dia punya, kamu juga bisa memilikinya. Ini menghilangkan ketamakan, ini hal penting. Kayak besok nih mau lebaran Idul Adha. Maka disunahkan tiap-tiap orang itu di rumahnya motong
sesuatu. Kalau nggak bisa sapi ya motong kambing, nggak bisa kambing motong cempe yang kecil, nggak bisa cempe motong ayam, nggak bisa ayam motong lele. Yang penting jangan tikus. Biar apa? Biar hatinya nggak mengharapkan pemberian dari orang lain, gitu loh. Tapi kalau dia sudah nggak pernah di rumahnya nggak motong apa-apa, nggak punya apa-apa, mesti nungguin pembagian dari orang lain. Begitu nggak dibagi, ngedumel. Wong, panitia masjid disalahin, orang disalahin, masa nggak nyampe tempat saya nggak nyate hari ini. Maka disunahkan dirinya motong. Maka orang yang punya makom asbab, dia bisa berusaha untuk mencarinya dan bisa menghilangkan ketamakan itu dari dirinya. Tapi kalau dia ingin pindah, tiba-tiba dia mau menganggap bahwa ini mengganggu ibadah saya kepada Allah, dianggap itu hal yang jelek, dan dia ingin lebih mendekat kepada Allah, dia lalu meninggalkan kerjanya, meninggalkan aktivitas cari dunianya, dia khusyuk, tekun untuk zikir kepada Allah. Dia di masjid berdiam diri, dia di makom-makom wali berdiam diri, dia di tepi laut berdiam diri, khusus zikir mendekat kepada Allah. Ini justru dia terjebak oleh hawa nafsunya. Ketika hatinya belum beres, terus dia pindah ke makom itu, akan sangat berbahaya. Boleh jadi keinginanmu untuk meninggalkan kasab itu, padahal Allah menempatkanmu pada makom kasab adalah keinginan nafsu agar engkau dianggap masyarakat sebagai orang yang zuhud. Nah, yang pertama tuh, pengen punya citra jadi orang yang zuhud. Hebat. Dia mah nggak seneng sama dunia, senengnya sama akhirat. Mana buktinya? Tuh hidupnya nggak cari dunia, zikir, wirid sama Allah, munajah kepada Allah. Maka kadang itu diselingi oleh hawa nafsu, diselingi oleh syahwat agar dipuji oleh manusia, dikenal oleh manusia. Dengan demikian engkau termasuk orang yang tidak mempunyai tata krama kepada Allah. Yang tadinya menuju kepada Allah, berarti kacamata kudanya dibuka. Sekarang mulai menoleh kepada manusia, ingin dilihat manusia, ingin dipuji manusia, ingin di alam manusia. Maka kacamata kuda itu harus terus dipakai hingga tidak sampai nanti menoleh kepada selainnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang demikian adalah kamu gak punya adab kepada Allah karena tidak mau menerima apa yang sudah ditentukan oleh Allah kepadamu. Jadi jangan merasa rendah diri, orang lain bisa wirid, saya kok harus kerja, pagi kerja. Enggak apa-apa, cari halal itu juga nilainya ibadah kepada Allah, bukan hanya wirid aja. Jadi jangan sampai kamu merasa rendah dengan makom tersebut. Engkau menjadi orang yang melampaui kehendaknya Allah. Adapun tanda bahwa engkau ditempatkan pada makom asbab adalah dengan wujud selamatnya agamamu. Engkau tetap berusaha, tetap melakukan ibadah, sholat Jumat, mengaji, memperbanyak ketaatan, serta bekerja memenuhi nafkah untuk keluargamu. Maka itu ada tanda, saya ini di makom asbab atau saya pindah ke makom yang lain. Maka kalau kamu masih memenuhi
kebutuhanmu, kepentinganmu dengan cara mencari, harus mencari, maka itu tandanya kamu telah ditetapkan oleh Allah pada maqam asbab. Maka yang demikian itu adalah kedudukan yang Allah pilihkan. Jangan milih kedudukan sendiri. Orang naik kelas di sekolah itu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu milih sendiri apa dipilihkan? Kata gurunya, kamu masuk ini. Enggak mau Pak Guru, saya mau kelas 2, boleh? Ya enggak boleh, dudukan makom itu dipilihkan. Nanti kalau gurunya tahu ini udah siap, baru naik ke kelas 2. Kelas 2 kok udah siap, baru naik kelas. Nanti gurunya yang memilihkan, gurunya yang memindahkan, gitu. Bukan kita yang pindah sendiri. Maka berubahnya keinginanmu untuk meninggalkan kasab itu termasuk bujuk rayunya iblis. Kamu dibisikin sama iblis tuh. Maka sungguhnya iblis terkadang mengucap kepadamu, jika engkau meninggalkan makom kasab, niscaya engkau akan menjadi golongan yang dicintai oleh Allah. Jadi yang ditunjukkan sama iblis apa? Tuh, wali-wali tuh, lihat orang-orang mana dia cari duit, di rumah aja dia wirid, dikir, rezekinya datang sendiri. Ente harus begitu, baru ente mulia di sisinya Allah. Masa ente cari keluyuran ke sono kemari, ngapain? Itu bisikan iblis agar kamu memindahkan makom kamu sendiri ke makom yang bukan semestinya. Jadi jangan merasa kecil hati kalau kita masih berada pada makom asbab. Kenapa? Karena dengan kamu di makom asbab itu kebutuhanmu bisa terpenuhi. Apa? Mau sholat Jumatan bisa. Kenapa? Ada bisa beli sarung, bisa punya ongkos, kepingin sedekah bisa karena ada duitnya, kepingin ini bisa. Artinya terpenuhi kebutuhanmu untuk ibadah karena kamu berada pada makom asbab. Jika engkau meninggalkan kasab, niscaya engkau jadi golongan orang yang dicintai Allah. Maka menjadi golongan orang yang bertawakal kepada Allah, bisa dekat kepada Allah, dan semakin taat kamu kepada Allah. Itu rayuan iblis tuh. Jika engkau menurutinya, meninggalkan kasab, engkau akan dilanda hal-hal yang berbahaya. Akan ditimpa ujian yang berat. Pertama, akan jadi galau dalam imanmu, hilanglah tauhidmu, bersandar kamu kepada makhluk, maka menjadi sempit jalan rezekimu, selalu mengharapkan pemberian makhluk, macam-macam nih. Itu kamu pindah makom akan muncul dampak yang berat. Di antaranya apa? Imannya goyang. Kok imannya goyang? Kenapa? Karena yang tadinya ikhlas ibadah kepada Allah, jadi ibadahnya mulai nggak ikhlas. Pingin dilihat oleh manusia, pingin dilihat ahli zuhud, ahli zikir, nggak pernah keluar rumah, hebat, di rumah wirid terus. Tauhidnya mulai rusak. Kenapa? Karena pandangan hidupnya mulai bersandar kepada selain Allah. Kenapa? Karena orang yang biasanya cari rezeki, terus dia nggak cari rezeki, hidupnya dari mana dipenuhi? Yang biasanya bisa beli beras, biasanya bisa bersedekah, biasanya bisa keluar rumah untuk perjalanan, silaturahmi ke sana, silaturahmi kemari, sekarang nggak punya hasil apapun. Terus untuk memenuhi kehidupannya dari mana? Mau nggak mau dia bersandar kepada makhluk.
Asal ada kawannya datang, bro, lo mau mikirin saya, gua kan wirid doang di rumah, lo datang bawa-bawa apa kek? Loh, tauhidnya mulai rusak tuh. Imannya mulai goncang tuh. Gimana mau nyampai zuhud? Gimana mau jadi qanaah? Gimana mau jadi tawakal? Karena dia memaksakan diri pindah kepada makom. Belum semestinya dia pindah kepada makom, dia maksain diri pindah. Maka ini akan membahayakan hatinya, goncang. Mesti dia akan mulutnya ngucap sama manusia. Bro, kirim-kirim kayak beras, bawa-bawa apa kayak gula kopi kemari rumah datang keluyur enggak. Gua ini di rumah doang wiritan sama Allah, gua doain lu dah, yang penting lu penuhin. Sebab karena sempitnya rezeki selalu mengharapkan pemberian makhluk, jadinya Pak Ogah. Asal ada orang datang cepek dulu dong. Rusak. Ini bukan terus jadi benar, bukan. Kenapa orang yang pada makom tajrid itu gak pernah minta sama orang lain gitu, gak pernah ngucap tentang kebutuhannya pada orang lain. Kalau orang itu ngucap kebutuhan sama orang lain, itu pada makom kasbi. Apa bro, utang dulu dong, gua butuh duit nih, ntar gua kerja dapat gua bagi. Itu kasbi. Dia punya cadangan yang mau dibayar, dia pinjam duit boleh. Kalau makom tajrid mau bayar dari mana? Kerja enggak apa enggak, ntar bro lah kalau gua dapat wangsit duit gua bayar loh. Gimana, mana ada wangsit begitu. Maka orang yang makomnya tajrid, enggak ada orang yang minta-minta sama orang lain. Kalau dia masih minta, berarti dia belum boleh pindah makom. Nanti ada alamatnya. Kapan alamatnya saya pindah kepada makom tajrid? Jadi kalau kebutuhanmu akan terpenuhi dengan kamu usaha, berarti makom kamu masih makom kasbi. Jangan pernah pindah dari makom tersebut, karena itu akan merusak hatimu hingga kamu akan bergantung kepada selainnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba makomnya kasbi, usaha, harapannya ya Allah mudah-mudahan laris. Orang yang usaha dengan modal tauhid, ketika dia buka warung, nggak boleh hatinya ya Allah, ya warung saya ada yang beli ya Allah, nggak boleh. Harus kalau dia mengharap kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan hari ini saya mendapatkan rezeki yang halal. Karena Allah bisa menjadikan kamu rezeki halal nggak dari warung kamu. Bukan Allah harus ngurusin warung kamu aja, datengin orang beli, enggak. Allah bisa mengirim orang lain untuk mengantarkan rezeki walaupun nggak dari lakunya isi warung kamu. Ini bukan terus. Makanya orang yang jualan orang yang jualan itu kuburan kafan, kalau sampai harapannya ya Allah kapan kafannya laku, itu sama aja pingin orang lain mati, kan repot. Orang yang jual nisan, nggak boleh minta begitu, nggak boleh minta ya Allah mudah-mudahan hari ini ada rezeki yang kau datangkan ya Allah. Dari mana? Ya dari mana aja. Nggak harus kafannya laku. Kalau kapan nih kafan lakunya ya Allah, sama aja ya Allah mau dimatiin salah satu ya Allah biar kafan saya. Repotnya begitu. Jadi orang yang usaha tetap hatinya bergantung kepada Allah untuk mendatangkan rezeki. Dia nggak pernah melirik pada miliknya orang lain.
nggak pernah minta sama orang lain, nggak pernah berharap dari orang lain. Kenapa? Karena dia punya usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi ketika dia pindah dari makom itu, dia nggak punya lagi kesempatan untuk demikian. Hingga ketika sempitnya rezeki, dia nggak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, mau nggak mau dia jadi Pak Oga. Minta sono, minta sini, kawannya tendang sono, tendang sini, jawil sono, jawil sini. Kalau itu jadi sehari-harinya, maka mulai hilanglah tauhidnya kepada Allah, mulai rusaklah imannya, mulai rusaklah akidahnya. Ini orang yang pindah kedudukan sebelum waktunya. Pada akhirnya engkau asalnya menyembah Allah berbalik menjadi menyembah makhluk. Dengan begitu hilanglah keimananmu, maka bergembiralah iblis. Iblis langsung berhasil menggagalkan kamu menjadi orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makom asbab, pengen naik ke makom tajrid. Yang kedua, keinginanmu untuk asbab, berusaha. Nih lain lagi nih. Padahal Allah sudah menempatkanmu untuk meninggalkan usaha. Itu bisa menurunkan dirimu dari semangat yang tinggi pada semangat yang lebih rendah. Ada lagi orang nih, Allah sudah penuhi hatinya dengan tawakal, Allah penuhi hatinya dengan zuhud, hingga dia dipindahkan oleh Allah dari makom asbab ke makom tajrid. Ketika dia nggak bisa bertahan pada makom tajrid, datang lagi iblis, bisikin hal yang sama. Ente ngapain duduk doang begitu? Udah duit nggak ada, mau sedekah nggak bisa, mau umroh nggak bisa, mau ngasih sono nggak bisa. Ente turun cari. Kalau dia punya duit kan bisa sedekah, bisa ngasih tetangga, ngasih orang, bisa umroh. Itu baru makom yang mulia. Ngapain dikir doang tapi nggak bisa ngapa-ngapain ente? Iblis lagi tuh, lihat tuh. Diajak turun dari makom yang sudah tinggi ke makom yang rendah. Karena setelah engkau mengharapkan hanya kepada Allah, disertai dengan keyakinan, keimanan bahwa hanya Allah lah yang maha memberi rezeki, maka engkau akan kembali berharap kepada makhluk, angan-anganmu menjadi hina. Diturunkan. Apa alamatnya orang yang sudah naik kepada makom tajrid? Ketika dia usaha nggak pernah hasil. Ini Allah mau pindahin nih, usaha mentok nggak hasil, usaha nggak hasil. Giliran nggak usaha ada hasil. Giliran dia di rumah ada rezeki datang. Dia keluar lagi gagal, keluar gagal, keluar gagal, nggak pernah hasil. Giliran di rumah hasil, dan hasilnya itu bisa memenuhi kebutuhannya. Maka itu tandanya kamu sudah dipindahkan Allah dari makom asbab ke makom tajrid. Bukan pindah sendiri, bukan. Allah yang nanti mindahin, gitu loh. Tapi kalau kamu masih makomnya usaha, keluar dapat untuk rumah, keluar dapat untuk rumah, ya jangan pindah sendiri. Nanti nggak ada yang nganterin, nggak ada. Kalau orang yang sudah dipindahkan Allah, Allah yang nganterin. Kamu nggak perlu ngucap sama manusia. Tahu-tahu sholat, sejadah mau dilipat, ada gocapan 2. Ya Allah, alhamdulillah ada gocapan 2.
besok sholat lagi, gocapan lagi 2. Perlu keluar rumah ente? Cepek itu udah cukup untuk kehidupan kamu. Tapi iblis kudu goda. Cepek doang mah kurang. Gimana mau umroh ente? Kapan mau sedekah? Kapan mau ini? Udah keluar rumah, kan dapatnya bisa banyak. Ente usaha, buka warung ini, buka ini, murid kamu banyak. Itu ajakannya iblis untuk manusia turun dari makom tajrid ke makom asbab. Jadi kedudukan itu kamu lihat, kamu itu nikmatnya di mana, terpenuhinya kebutuhanmu dari jalan mana, gitu loh. Kalau terpenuhi kebutuhan kamu dari jalan kamu nggak usaha, tapi kamu nggak pernah minta sama manusia, berarti makom kamu di makom tajrid. Kalau kebutuhan kamu terpenuhi dengan usaha untuk menuhin kebutuhan keluarga, anak, bini semua cukup dengan usaha, berarti kamu jangan naik ke makom tajrid sampai nanti Allah memindahkannya, bukan pindah sendiri. Alhasil wajib bagi orang yang sudah ma'rifat kepada Allah rela menerima apapun makom yang Allah tempatkan pada kita, yang Allah tentukan agar untuk kita menempatinya, hingga Allah lah nanti yang memindahkan makom yang satu kepada makom yang lain. Adapun tanda engkau ditempatkan pada makom tajrid adalah mudahnya engkau mendapatkan kehidupan, mendapatkan rezeki untuk penghidupan. Dari manapun datangnya rezeki itu gampang, gitu loh. Gak pernah merasa susah dapat rezeki, gak usaha padahal, tapi gampang aja rezeki datang, gitu loh. Berarti kamu sudah berada pada makom tajrid. Dengan begitu engkau tidak mengharapkan pemberiannya makhluk, tidak tamak terhadap hak-haknya makhluk, dan hati pun tetap tenang meskipun rezekinya pas sulit. Biasanya gampang nih dapat rezeki nih. Ini ujiannya nih. Hari-hari terpenuhi aja, beras ada, ini ada, ini ada. Pas satu hari sulit, enggak jadah dibuka, enggak keluar cepeannya. Dia enggak ada tamu yang datang untuk silaturahmi, enggak ada yang minta berkah, enggak ada yang datang. Terus iblis muncul, bisikin lah kan, susah kan, keluar cari, harus bertahan gitu. Nah kalau kamu bertahan, tetap Allah yang akan memenuhi kebutuhan kamu. Jangan pindah makom atas maunya sendiri. Nah kapan pindahnya? Kalau sudah sulit, nggak bisa lagi mendapatkan sesuatu, mau nggak mau harus minta, barulah kamu dipindahkan Allah ke makom yang lain. Kalau masih sesekali, besok gampang lagi, sesekali, besok gampang, berarti kamu masih makomnya di situ. Sama kayak rezeki, sesekali sulit, besok gampang lagi cari rezeki, sulit. Jangan terus pindah makom sendiri. Maka itu ujian dari Allah. Kalau hari ini enggak banyak, ya terima. Besok banyak, syukur gitu. Jangan mentang-mentang cara rezeki maunya banyak, terus ya enggak bisa. Ketika hatimu telah terpatri hanya kepada Allah, istiqomah dalam beribadah, tidak meninggalkan ibadah karena sulitnya rezeki, maka jika engkau sudah mendapatkan hal-hal tersebut pada dirimu,
maka wajib bagimu meninggalkan makom asbab dan menerima anugerah pindah ke makom tajrid. Gitu loh. Makanya ada seorang murid datang ke tempat gurunya. Guru, saya lihat ente ini nggak pernah keluar rumah, di rumah aja. Tapi dapur kamu yang ngebul. Anak-anak ya sekolah, bini ya makan. Ini kamu carinya rezeki gimana, guru? Kata gurunya apa? Kalau saya tahu rezeki saya hari ini di mana, saya samperin. Cuman saya nggak tahu rezeki saya di mana. Terus gimana? Ya saya nunggu aja di rumah. Kalau saya nggak tahu rezeki saya tahu di mana saya, nggak bakal ketuker. Nah gurunya nanya, nah kalau ente gimana cara dapat rezekinya? Ya saya minta sama Allah, guru, cari. Oh, berarti beda makom nih, ya? Kayak pendapatnya Imam Malik sama Imam Syafi'i. Kata Imam Malik gurunya, rezeki mah nggak usah dicari Syafi'i, ntar juga dapet. Kata Syafi'i, mana bisa guru, rezeki mah dicari. Imam Syafi'i keluar rumah, keluar dari pondoknya, membuktikan dia ada jalan, ada orang yang sedang manen kurma, manen anggur, dia bantuin, selesai dikasih upah, ada duit, ada anggur, ada apa, dibawa gurunya. Guru nih, rezeki itu usaha keluar, saya dapat rezeki, dapat nih, saya kasih guru. Tuh kan datang Syafi'i, nggak usah. Oh ya juga ya. Artinya ada yang harus nyari, ada yang makomnya dianterin, gitu loh maksudnya. Jadi Allah siapkan 2 makom itu untuk hamba-hambanya. Tinggal kamu dipilihkan Allah pada makom yang mana. Jangan milih makomnya sendiri. Kenapa? Kamu akan jadinya nggak menjadi penghamba kepada Allah. Orang yang mindahin makomnya sendiri nanti akan jadi hambanya makhluk. Makom tajrid kok tahu-tahu pindah, jadinya akan menghamba kepada makhluk. Makom kasbi mau pindah tajrid, jadinya minta-minta pada makhluk. Jadi kedudukan ini sudah dibagikan oleh Allah, dan kamu nggak perlu iri pada makomnya orang lain. Kenapa? Kedua-duanya akan punya ujian dari Allah. Jangan dikira yang tajrid itu enak terus, enggak. Ya kadang ya sempit, kadang sejadah nggak dibuka, nggak keluar duitnya. Ya kadang begitu juga. Jadi gimana? Ya harus sabar. Ya Allah terima. Tetap mulutnya terkunci, nggak minta sama manusia, gitu. Kalau masih minta sama manusia, berarti rusak kedudukannya. Jadi orang yang dari makom asbab pengen pindah ke makom tajrid, itu namanya godaan setan, godaan hawa nafsu. Orang yang dari makom tajrid pengen pindah ke makom asbab, itu namanya setan mengajaknya turun dari makom yang mulia ke makom orang biasa. Maka tetaplah bertahan pada makomnya masing-masing. Kalau nanti kamu akan dipindahkan oleh Allah, kamu akan dimudahkan dengan jalan rezekimu. Jadi Allah yang nanti akan memindahkannya. Gak usah kita memindahkan diri kita sendiri, ya. Mudah-mudahan hati kita dijadikan oleh Allah hati yang istiqomah, hati yang qanaah, hati yang tawakal kepada Allah, hingga kita bisa mendekat kepada Allah dengan sebenar-benarnya pendekatan kepada Allah, dan Allah ridho kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. La hadiniya wa la niyatin sholih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا للظى إشرافنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وأمين رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه داد تعزي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.